Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore menjelang malam Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di on air itu dalam acara yaitu kajian atau siraman rohani yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mohon maaf ini saya lagi di gunung jadi tidak ada keperluan sehingga sinyalnya pun ini alhamdulillah agak bagus ini. Jadi kalau nanti suara kurang terdengar, mohon dimaklumi. Baik, salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut sertanya sampai hari kiamat nanti. Tema kita adalah keutamaan dan hikmah kurban itu. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat fasilitas waktu yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada selain hamba-hamba yang beriman kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang disucikan untuk diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tentukan 4 bulan ini bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hamba-hambanya yang akan mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan ketakwaan kepadanya. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Allah katakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah sejak Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya suci. Ini adalah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dan perangilah orang musyrik secara keseluruhan. Perangilah orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bulan suci. Walaupun tidak disebutkan namanya, namun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikan nama-nama ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Ibn Abi Hatim dari sahabat mulia Abu Umar al-Bahili dan Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa as-sanah 12 syahr. Jadi setahun terdiri dari 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 di antaranya suci, Dzulqa'dah salasatun mutawaliyah, 3 bulan yang disebutkan secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Jamada wa Sya'ban. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan
bulan dan Rajab Mudhar yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Ini 4 bulan suci yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kezaliman terhadap diri kita. Artinya dengan kata lain kita diperintahkan di bulan suci ini untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindarkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap maksiat yang kita lakukan adalah bentuk kezaliman terhadap diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Setelah Allah istimewakan 1 bulan Zulhijjah bagian dari bulan suci, Allah istimewakan lagi, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ada sebagian yang mengartikan 10 hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang mengartikan dari tanggal 1 sampai tanggal 13, yaitu Ayyamut Tasyrik. Ini hari yang sangat istimewa untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal yang kita lakukan di dalamnya itu jauh lebih istimewa dari amal manapun, termasuk dari jihad fisabilillah. Di sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Tirmidzi, sahabat mulia Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha afdalu min hadhihi," atau min ayyamil ashr. Tidak ada hari yang satu amal dilakukan di dalamnya lebih istimewa dari hari-hari ini, yaitu ayyamul ashr. Itu hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat pada saat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, tidakkah jihad itu lebih istimewa, ya kan, daripada amal tersebut?" Kata Rasulullah, "Walal jihad, jihad pun tidak lebih istimewa, tidak lebih besar, tidak lebih berharga, tidak lebih Allah cintai dibanding dengan satu amal saleh yang dilakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kecuali," kata Rasulullah, "ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'." Kecuali seorang yang pada hari itu dia keluar, ya kan, dengan jiwa dan hartanya, lalu kemudian dia tidak pulang dengan jiwa dan hartanya. Artinya kalau perang itu ada di bulan Zulhijjah di 10 hari pertama, lalu kita infakkan seluruh harta kita, lalu kemudian kita ikut jihad fisabilillah dan kemudian kita mati syahid, baru amal saleh ini lebih istimewa dari amal apapun yang dilakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, dari sekian amal yang istimewa itu, yang disyariatkan bahkan tiap tahun, bahkan ulama sampai berdebat tentang wajib atau sunnahnya amal ini, yaitu adalah berkorban. Ya kan, berkorban. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Yang pasti terlepas dari status hukum dari amal ini, ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Namun ada sebagian sahabat yang meninggalkan karena khawatir dianggap wajib. Yang ini kemudian menjadikan dasar para ulama menetapkan bahwa berkorban itu adalah sunnah muakkadah, ya kan, tidak wajib. Artinya mendekati wajib tapi tidak wajib. Kalau istilah usulnya, status hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu perbuatan yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah mengatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa, ya kan, barang siapa yang punya kelebihan harta. Ya, kita ini punya kelebihan harta, punya kelapangan harta, artinya tidak punya hutang, ya kan, tidak punya tanggungan dan seterusnya, lalu kemudian kita tidak mau berkorban, ada duit lebih, hanya ditabung saja, tidak mau berkorban, ya kan, di bulan Zulhijjah ini, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekat dengan tempat sholat kami. Artinya jangan mendekat dengan tempat di mana dilakukan sholat Idul Adha bersama kaum muslimin. Nah, ini juga yang sekadang diartikan oleh para ulama menunjukkan wajibnya apa? Berkorban itu. Ya kan? Jadi ada debatable terkait dengan masalah hukum ini. Ini menunjukkan bahwa betapa istimewanya berkorban ini. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, asal muasal korban ini kan dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian.
Ya kan? Dan ujian yang terberat, ujian keimanan yang terberat adalah ketika beliau ya kan tidak punya anak, ya tidak punya anak. Akhirnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ya kan perintahkan pada saat itu apa namanya? Ya, untuk terus bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala sampai pernah beliau dibakar oleh kaumnya karena akibat membakar patung-patung akibat menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya pada saat itu. Nah, kemudian yang terberat ada pada saat beliau yaitu tidak punya anak gitu kan. Lalu kemudian singkat cerita beliau anugerahkan ya kan anak setelah menikah dengan istri yang kedua yaitu Hajar pada saat itu. Setelah melahirkan Hajar, Allah Subhanahu wa taala ternyata masih menguji Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan masih menguji yaitu dengan diperintahkan yaitu untuk dibawa kemana? Ke Mekah. Asalnya beliau tinggal di Babel, yaitu daerah Palestina sana. Ya kan? Tinggal di sana. Lalu kemudian bayangkan, sekian lama, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 180 tahun. Yang pasti tidak ada angka pasti terkait dengan ini. Ya, yang jelas Nabi Ibrahim ketika memiliki anak Ismail itu sudah sepuh. Termasuk kemudian pula istrinya. Sangat sepuh pada saat itu gitu ya. Jadi pada saat itu setelah yang sedianya sekian lama menanti punya anak sematawayang Nabi Ismail alaihissalam, ternyata Allah tidak membiarkan beliau menghabiskan waktu untuk melepas kerinduan kepada anak sematawayangnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk membawa yaitu ke Mekah. Dan Mekah pada saat itu tidak seperti sekarang. Digambarkan di dalam Al-Qur'an yaitu inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Pada saat itu, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang bersama istri dan putra sematawayang Ismail alaihissalam mendapatkan kota Makkah itu sangat tandus. Digambarkan dalam Al-Qur'an dikatakan wadin ghairi dzi zar'in, suatu lembah yang tidak punya pepohonan sama sekali. Artinya di situ tidak ada kehidupan, tidak ada sumber kehidupan termasuk air, tidak ada air Zam-Zam belum ada pada saat itu. Bayangkan ini, kalaulah bukan karena iman, ya kan, bukan karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan percayanya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tidak akan ada orang yang mau melakukan, apalagi ini anak sematawayang, ya kan, ditaruh di situ, ditinggalkan bersama ibunya, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada tetangga. Bayangkan, kalau kita saja disuruh seperti itu, mungkin kita tidak mau. Ya kan? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam karena ini tahu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim lakukan pada saat itu. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kemudian ditinggalkan di situ, diperintahkan ke Mekah, ternyata kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk kembali ke Babel menjumpai istri tuanya. Hajar pada saat itu berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah atau kehendakmu? Ini perintah Allah. Pada saat itu kemudian Nabi Ibrahim, Hajar pada saat itu diam saja, ya kan, menerima takdir itu karena Allah Subhanahu, karena mereka yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka, ya kan, tidak akan membiarkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, ya kan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Pulang ke Babil, ya kan, dan kemudian gak lama istrinya kemudian hamil dan kemudian melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Ya kan, untuk sekian lama lalu kemudian di saat waktu yang tepat Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya kan, setelah ditinggalkan sekian lama, kemudian Nabi Ismail sudah mulai beranjak remaja, diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali yaitu menjumpai Nabi Ismail alaihissalam berserta istrinya yaitu di Mekah pada saat itu. Ini bayangkan, Masya Allah, baru punya anak disuruh bawa, ya kan, ditempatkan di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tetangga, tidak ada kehidupan di situ. Lalu kemudian ditinggalkan, ya kan, dengan ibunya, lalu kembali kemudian ke Babel, ya kan, begitu punya anak yaitu Nabi Ishak alaihissalam, ya kan, Allah tidak membiarkan beliau menghabiskan waktu dengan Nabi Ishak, diperintahkan lagi untuk kembali yaitu kemana ke Mekah pada saat itu. Dan yang menarik di sini, pada saat kemudian di Mekah,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya untuk mengorbankan yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur mada tara. Ya, setelah bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam bilang kepada apa? Menceritakan mimpinya kepada putranya yaitu Ismail alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk yaitu menyembelih atau mengorbankan beliau, itu Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail pada saat itu, masya Allah, taat kepada orang tuanya. Karena orang tuanya ini nggak pernah dusta dalam hidupnya. Dia jujur, ya kan, kepada Allah, jujur kepada dia, jujur kepada manusia. Ya, makanya kemudian tadi pada saat kemudian mau kembali ke Babil ketika ditanya oleh istrinya Hajar, apakah ini perintah Allah atau kehendakmu? Wajar wanita itu, ya kan, ketika di madu pasti dia curiga kan begitu kan? Jangan-jangan ini kena perintah karena ingin bertemu atau rindu dengan istri tua kan begitu. Tapi di saat dijawab ini ada perintah Allah, langsung percaya Hajar pada saat itu dan tidak membantahnya, ya kan? Karena Hajar tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang jujur yang tidak pernah dusta. Begitu pula putranya, bayangkan melalui mimpi diperintahkan untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam mempercayai i'mal ma tu'mar. Ya, lakukan apa yang diperintahkan. Satajudi insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Ini luar biasa antara bapak dan anak. Kenapa? Dididik kesabaran, dididik kejujuran, ya kan, dalam hidupnya sehingga mereka saling percaya, tidak pernah ada dusta di antara mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, mempersiapkan diri dengan pisau pada saat itu ketika sudah dihunus pisaunya itu, ya kan, kemudian datanglah setan menggoda, ya kan. Ini konon pemotongan itu yang sekarang itu terjadi di daerah Mena itu. Lalu kemudian dia mengaku Tuhan, ya kan, jangan disembelih dan seterusnya gitu. Akhirnya kemudian dilempar sehingga terjadilah ya sekarang menjadi syariat bagi kita lempar jumrah itu asal muasal dari sini. Nah, singkat cerita, karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Nabi Ibrahim ini pasti akan menyembelih putranya pada saat itu, ya kan? Menyembelih putranya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad saddaqtar ru'ya. Kamu telah mempercayai pesan mimpi itu. Artinya begitu, bukan hanya ya kan, buktinya dia mempercayai pesan mimpi itu bahwa dia menceritakan pada anaknya dan dia betul udah menghuduskan pedangnya untuk kemudian menyembelihnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti fafadainahu bidzibhin adzim. Dan kami ganti, ya kan? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam itu dengan dzibh adzim. Kalau kita lihat tafsirnya dzibh adzim ini adalah domba jantan, ya kan? Domba jantan gemuk gitu ya, yang besar. Makanya sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berkorban di samping onta dan sapi adalah domba, ya, bukan kambing tapi domba. Ya, sebagaimana penuturan sahabat mulia Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ketika di Madinah itu ada bahar Rasulullah SAW yaitu kabsain amlahain kata beliau. Jadi Rasulullah SAW itu menyembelih atau berkorban 2 ekor domba putih kehitaman dengan bertanduk gitu. Maka sunnahnya, ya kan, yang kalau berkorban itu adalah cari domba yang bertanduk. Bukan tidak boleh kambing, boleh saja. Tapi abdulnya adalah domba. Nah, kalau kita lihat dari sejarah ini, ya kan, bahwa banyak pelajaran yang dapat kita ambil, ya kan, banyak pelajaran yang dapat kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji kita. Siapapun kita, semakin kuat keimanan kita, ya kan, semakin besar ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujian? Menjawab Rasulullah pada saat itu, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal wa yubtala al-insan ala hasabi dinih. Ya kan? Itu para nabi dan orang-orang yang baik, dan orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agama. Semakin kuat berpegang teguh kepada agama, semakin besar ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, masya Allah, luar biasa ujian yang Allah berikan kepada beliau. Ya kan? Bahkan mungkin dalam sejarah manusia tidak pernah ada ujian
ya kan? Yang yang seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun para nabi itu ujiannya beragam, yang semuanya adalah berat. Dan yang paling berat ini adalah ketika anaknya, ya kan, semata wayang yang ditinggalkan lama, ketika saatnya untuk melepas kerinduan dengan beliau malah diperintahkan untuk memotongnya. Tapi karena itu perintah Allah, ini ujian keimanan, beliau lakukan pada saat itu. Saya yakinnya kalau kita nih, jangankan punya anak satu, kita punya anak 12 saja, satu paling bandel. Ya mungkin di sekolahnya selalu dipanggil kepala sekolah, di jalan selalu buat onar, di rumah selalu berantem dengan kakak adiknya, bahkan mungkin membangkang dengan kita. Di masyarakat, Masya Allah, menjadi buah bibir, saking bandelnya. Lalu tetangga kita merintahkan kepada kita, udahlah, kan Bapak punya anak banyak nih 12, satu aja dikorbanin. Kira-kira mau nggak kita? Ya kan? Yakin kita nggak mau mengorbankan anak yang paling nakal dari 12. Untuk dipotong, yakin nggak mau. Jangankan anak, domba satu aja kan kadang-kadang terasa berat untuk berkorban gitu kan. Ini berarti memang iman kita sangat tipis. Ya kan? Iman kita itu sangat rendah, apalagi kalau dibanding dengan para nabi, dengan para sahabat dan para ulama. Mungkin kita Masya Allah luar biasa. Oleh karenanya, korban ini kita jadikan tolak ukur keimanan kita. Dengan tolak ukur keimanan kita. Sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya kan, diuji oleh Subhanahu wa Ta'ala berbanyak ujian, dan ujian terberat itu, dan beliau lolos dari situ, makanya kemudian beliau mendapatkan gelar Al-Khalil. Maka kita tahu Ibrahim Khalilullah. Ya, Ibrahim Khalilullah. Ada Nabi Ibrahim itu adalah pecinta sejati Allah, di mana kecintaannya tidak pernah didodai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Oleh karenanya paling tidak, kalaupun kita tidak bisa melakukan sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, paling tidak kita mencoba mendekatinya. Kita tidak mengorban anak, tapi kita berkorban adalah kambing, sapi, atau domba, atau kemudian onta, ya kan, dengan tata cara yang disyariatkan tentunya, ya kan. Dan orang yang beriman pasti akan diuji oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian keimanan, ya kan, ujian keimanan, ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya, hikmah dibalik atau keutamaan atau hikmah dibalik berkorban ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berempati dengan orang sekitar kita. Banyak orang yang Masya Allah, ya kan, yang bahkan kalau di daerah yang sekarang saya berada di padanya ini, ya kan, mau untuk makan daging itu nunggu setahun sekali itu kalau ada yang berkorban. Ya kan? Itu kalau ada orang yang berkorban. Ketika kita memberi, Masya Allah, mereka sangat senang, walaupun tidak seberapa. Mungkin bagi kita yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek, yang di kota khususnya, daging udah biasa, mungkin tiap hari menjadi santapan kita. Tapi mereka yang di kampung yang terpencil, ataupun kemudian di daerah di luar Jawa, ya kan, atau di lereng-lereng gunung yang Masya Allah yang sangat jauh dari keramaian, ya mereka hanya mengandalkan mungkin makan kalau ada ikan, ya kan, mungkin ayam, tapi kalau untuk daging mereka sangat susah. Oleh karenanya pada saat kemudian kita diperintahkan untuk berkorban, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuan supaya kita saling berbagi, memberikan sesuatu kepada saudara kita yang barangkali belum dirasakan oleh mereka. Bahkan nggak usah jauh-jauh di Dramaga dekat Bogor sini, itu banyak, Masya Allah, daerah itu ada. Pernah saya satu kampung yang saya tanya apakah ada korban, sih ada, cuma kambing. Bayang satu kambing untuk satu kampung, ya kan? Akhirnya kemudian kita jalan ke sana untuk berbagi. Dan tahun ini insya Allah kita akan bagikan di wilayah Sukajaya, namanya sekarang saya berada di sini. Ya, kemarin yang sempat longsor itu. Oleh karenanya ikhwan sekalian yang Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berkorban dimanapun kita, cari wilayah yang memang betul-betul membutuhkan. Di samping ujian keimanan, juga kita ya kan membantu saudara-saudara kita yang barangkali mungkin jarang makan daging kurban, atau kalaupun makan itu hanya sekali. Kemudian yang ketiga, dan kita dengan berkorban itu, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita mungkin yang tidak diberikan kepada yang lain. Karena berkorban ini, Masya Allah, sangat berat.
mengeluarkan duit, apalagi yang berkorban sapi misalkan. Itu berat, tapi bagi mereka yang beriman, yang tahu hikmahnya, yang tahu keutamaannya, mereka akan berkorban karena untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Ini berkorban adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat ditekankan, bahkan sahabat itu jarang meninggalkannya, menunjukkan ini amal yang sangat istimewa. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak keistimewaan. Allah akan mengangkat kita sebagai walinya, karena ini bagian dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal yang paling Allah cintai. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjatuh cinta pada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufiknya kepada kita, sehingga di sisa hidup kita akan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kondisi kita mustajab doa dengannya. Artinya setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa kita, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Maka salah satu dari tawasul syar'i adalah bertawasul dengan orang saleh, ya kan? Karena orang soleh itu, siapa jadi orang soleh? Adalah orang yang gemar menghidupkan ibadah-ibadah sunnah di samping yang wajib. Dan amal yang termasuk istimewa dan besar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita tidak pernah meninggalkannya, sahabat jarang, mungkin sekali hanya mereka tinggalkan. Itu adalah berkorban ya kan, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dagingnya kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kondisi kita mustajab doa. Di saat kita berdoa untuk kita minta kebaikan dunia, Allah berikan kepada kita. Di saat kita minta untuk saudara kita, mungkin ada saudara kita minta doakan, mungkin karena ada musibah atau masalah yang dihadapi, dia minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan kabulkan. Bukan hanya itu. Fa idza sta'adani la'udzannah, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, ya kan, di mana segala sesuatu tidak menentu, kecemasan menyelimuti hati setiap orang, ya kan, di tengah pandemi, gitu kan. Maka kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh takut dengan apapun, tapi yang kita harus lakukan adalah waspada. Ya kan? Kita takut hanya kepada Subhanahu wa taala dan minta kepada Subhanahu wa taala untuk melindungi kita, dan perlindungan itu baru Allah akan berikan kepada kita manakala kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan melakukan berkorban di samping amal-amal yang lain yang istimewa di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian pada saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan cabut, ya kan, dengan sakaratul maut yang paling ringan. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terekam dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di samping itu, ya kan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar kepada kita di balik korban yang dilakukan. Contoh misalkan, ada pertanyaan yang sering dilontarkan bahkan hampir setiap tahun, yaitu ketika kita dilarang untuk memotong rambut atau kuku pada saat kita sudah memiliki hewan korban ingin dikorbankan, pada saat masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan itu dipotong. Sering ditanyakan, bahkan saya sering ditanya, Pak Ustadz, apa hubungan saya mau berkorban dengan larangan motong kuku dan motong rambut? Sekilas memang tidak ada hubungannya, tapi kalau kita lihat, kita himpun seluruh data terkait dengan ini, maka kita dapatkan sesuatu masalah yang sangat besar pahalanya. Ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Muslim seingat saya ini, dan dilengkapi dalam riwayat Imam Nasa'i, dari Ummu Salamah, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyya yuridu an yudhhiya, fala ya'khudanna sya'ran wa la yaklimanna dhufran hatta yudhhiya." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apabila masuk 10 pertama Zulhijjah, lalu kemudian seorang di antara kalian, ya kan, ingin memiliki hewan korban ini dikorbankan, maka jangan sekali-kali, kata Rasulullah SAW, memotong kuku dan mencukur rambut, memotong kuku atau memotong rambut. Ya kan? Larangan ini, ketika kita ibadah itu atau amal soleh itu bisa berbentuk kita menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Saya ulangi sekali lagi, amal soleh itu bisa kita mengamalkan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Dan ini ada termasuk amal soleh
dengan menghindarkan diri dari memotong kuku dan memotong rambut di saat kita mau berkorban, ketika udah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan itu dipotong. Nah, kita tahu bahwa keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah seluruh amal, apapun amal itu. Termasuk yang menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini adalah motong kuku dan rambut gitu ya. Ketika kemudian kita mentaati dalam hal ini, maka sejak tanggal 1 sampai hewan itu dipotong, kalau dipotong tanggal 13, berarti Masya Allah kita telah melakukan amal yang sangat besar, yang lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah yang dilakukan di luar 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ini yang dimaksud hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha afdalu min hadhihi." Yani ayyamul ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Rasulullah katakan, tidak ada suatu amal saleh yang dilakukan, ya kan, yang lebih afdal, lebih istimewa, lebih Allah cintai daripada, ya kan, amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Ya kan? Para sahabat, yaitu ayyamul asyar, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ketika sahabat berkata, apakah tidakkah jihad itu lebih istimewa daripada amal itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad pun tidak lebih istimewa. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar pada hari itu dengan jiwa dan hartanya, lalu kemudian dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya. Baru kemudian amal saleh ini, itu jihad itu lebih istimewa dari amal saleh. Ini artinya bahwa ketika kita berkorban, maka sunnahnya hewan korban itu kita miliki sejak sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Agar keistimewaan ini kita dapatkan. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar di balik korban yang kita lakukan itu. Apalagi kemudian kita berkorban, ya Masya Allah, di hari istimewa, di malam yang sangat istimewa. Bahkan Allah pernah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin asyr wasyaf'i wal watar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, dan demi hari yang genap, dan demi hari yang ganjil. Ya, kalau kita lihat penafsiran Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat mulia Anas bin Malik, bahwa Rasulullah pernah bersabda, innal asyra aslul hijjah wal witra yauma arafah wasyaf'a, kata beliau yauman nahar, atau kama qala alaihi wasallam, sungguh yang dimaksud dengan 10 hari pertama itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah, dan kemudian al-witr adalah hari ganjil, adalah hari Arafah, dan hari genap itu adalah yaitu 10 Zulhijjah. Dan kita tahu bahwa kalau kita memotong hewan korban di tanggal 10 ini sangat istimewa. Pertama, karena itu adalah di bulan Zulhijjah. Yang kedua, termasuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah secara khusus dengan hari tersebut, itu wasyaba. Ya, dan Allah tidak akan bersumpah dengan makhluknya, dalam hal ini dengan waktu, ya kan? Dengan tanggal 10, dengan hari 10 Zulhijjah itu, kecuali menunjukkan keistimewaan hari itu. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam surah Al-Kautsar itu, fashalli lirabbika wanhar, dan salatlah untukmu dan berkorbanlah. Ini Masya Allah. Bahkan setelah itu Allah perintahkan kepada kita melalui lisan Rasulnya untuk apa? Saling berbagi. Ya kan? Hada yaumu aklin wa syurub, kata Rasulullah. Inilah hari makan dan minum. Hari jamuan. Makanya daging korban itu, ya kan, bukan hanya untuk orang miskin, tapi untuk orang kaya yang tidak berkorban pun boleh dikasih. Orang minta boleh kita kasih. Karena sahabat mulia Abdullah bin Abbas pernah menuturkan, juga Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW ketika berkorban itu sepertiga buat keluarganya, sepertiga buat orang miskin, tetangganya yang miskin, sepertiganya lagi buat orang yang minta. Agar kemudian pada hari-hari itu, mulai tanggal 10, 11, 12, 13, itu hari di mana kita menjamu, ya kan, orang di sekitar kita. Maka sunnahnya sebenarnya korban itu dibagi dalam bentuk matang. Ya kan? Kalau akikah itu mentah, di kita dibalik, akikahnya matang, ya kan? Sementara korbannya mentah. Mestinya idealnya itu adalah korban itu matang, dagingnya dibagikan, kemudian akikah itu adalah mentah. Walaupun boleh akikah matang, ya kan?
kemudian korban itu mentah. Tapi ini menyelisih yang lebih utama. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan dan hikmah daripada berkorban itu. Ya kan? Agar kita mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ujian keimanan. Di samping itu ini adalah momen kita untuk mendulang pahala sebanyak mungkin, yaitu dari korban ini. Apalagi kemudian kalau kita memberikan pada orang yang tepat. Ya kan? Orang yang tepat, dia bahagia, disenang dengan itu, dapat pahala lagi. Karena itu khalus surur, ya kan? Kepada itu memberikan rasa gembira, kebahagiaan kepada saudara kita muslim, itu adalah pahala. Itu adalah pahala. Apalagi orang kelaparan kita kasih makan dengan itu, masya Allah, itu pahala besar. Ya kan? Orang yang memudahkan, ya kan, saudaranya yang kesulitan, Allah akan mudahkan kita di dunia dan di akhirat. Banyak sekali kalau kita mau kupas hikmah-hikmah dari berkorban ini, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung berdasarkan nas-nas yang ada. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada waktu kurang lebih 8 menit sampai jam 5 untuk tanya jawab. Kalau ada tanya jawab silahkan. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada tanya jawab, Pak. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Afrian mau tanya Ustadz. Baik, Pak Abrian, Dwi Rahman ya. Iya, saya pernah dengar hadis yang Rasulullah bilang, ini kurbanku untuk keluargaku dan umatku. Itu pemahamannya seperti apa ya Ustadz ya? Apakah kita satu kurban bisa untuk sekeluarga atau seperti apa Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan itu kan beliau adalah sebagai kepala negara pada saat itu kan, pemimpin kaum muslimin secara keseluruhan yang ada di dunia pada saat itu, dan beliau berkorban itu, ya kan, untuk dirinya, keluarganya, dan kemudian dan kaum muslimin yang belum berkorban, ya kan. Namun praktek seperti ini tidak pernah dilakukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Berkorban atas nama orang lain begitu ya, seperti itu. Artinya bahwa dari sini menunjukkan kalau itu adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Nah, tapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian yang mentradisi di zaman sahabat Nabi SAW dan kemudian kita praktekkan sekarang ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ketika ada seorang tabi'in datang menjumpai sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah paman Rasulullah SAW dari garis ibunya. Ya kan? Saat itu beliau berkata, "Ya Abu Ayyub, kaifa kanat ad-duhaya fiikum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana praktek korban kalian dulu, ya kan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Perhatikan jawaban sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Kana ar-rajul ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyat anhu wa ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun fayatabahan nas fa asbaha kama tara, kata beliau. Seorang kepala keluarga pada saat itu berkorban seekor kambing. Nah, ini boleh kambing, syat ini adalah kambing. Kalau tadi adalah umumnya adalah domba. Ini menunjukkan bahwa kambing pun boleh dikorbankan, tapi domba adalah jauh lebih afdal. Ya, domba jauh lebih afdal. Seorang kepala keluarga berkorban seekor kambing atas nama dirinya, ya kan, dan keluarganya. Mereka makan sebagian dagingnya, sebagian kemudian dihidangkan buat yang lain, dan mereka berlomba-lomba melakukannya. Ini kata sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Dari sini kemudian ulama beristimbat terhadap hadis ini, bahwa seorang kepala keluarga itu ketika berkorban atas nama dirinya, maka kemudian istri, anak yang berada dalam tanggungannya itu mendapatkan pahala, termasuk orang tuanya yang sudah meninggal, ya kan? Itu sampai dari sini pahalanya. Maka tidak boleh. Nah, tapi kalau misalkan kita berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal, atas nama ibu yang sudah meninggal, atas nama paman yang sudah meninggal, itu tidak ada. Rasulullah tidak pernah mencontohkan, sahabat juga tidak pernah mencontohkan hal itu. Tapi kalau ingin orang tua mendapatkan pahala, cukup kita sebagai anak itu berkorban, ya kan?
maka orang tua yang hidup ataupun yang meninggal itu kemudian mendapatkan pahala. Tetapi kalau diniatkan secara khusus itu tidak boleh. Ini poinnya berkait dengan masalah yang ditanyakan tadi. Dan kemudian korban itu, ya kan, korban itu apakah boleh misalkan kalau seorang suami berkorban, istri berkorban, ya kan? Kalau istri misalkan katakanlah istri ingin berkorban, ya kan? Maka pada saat yang sama suami boleh berkorban. Nah, tapi tidak boleh gini, kan kebanyakan di kita itu kalau berkorban tahun kemarin kan suami sudah, berarti sekarang giliran istri. Nggak boleh giliran itu. Tahun depan atas nama anak, tahun depan atas nama adiknya lagi dan seterusnya. Itu nggak boleh. Tidak ada kemudian yang namanya kurban pengatasnamaan secara bergiliran. Yang ada itu yang rutin dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, seorang kepala keluarga berkorban atas nama dirinya, lalu kemudian atas nama keluarga yang ada di dalam tanggungan dia. Tetapi secara khusus atas nama orang mati tidak ada. Ini poinnya. Yang kedua, kalau istri ingin berkorban, suami juga berkorban. Sebab Rasulullah SAW pernah berkorban, memberikan korban pada Aisyah, dan Aisyah berkorban, dan Rasulullah di saat yang sama berkorban. Ya kan? Jadi caranya pun juga harus sesuai dengan tuntunan. Dan tidak boleh kemudian kita berkorban atas nama instansi, misalkan saya punya lembaga, gitu, ada di lembaga pendidikan, lalu kemudian lembaga pendidikan itu berkorban, tidak ada. PT atau kemudian kabupaten atau presiden sebagai presidennya, ya, bukan sebagai individunya, itu tidak ada korban bagi mereka itu. Tapi berkorban tetap atas nama diri, bukan atas nama negara, bukan atas nama kabupaten, atas nama kecamatan, atas nama gubernur. Itu tidak ada dalam Islam. Tetapi karena beban dalam hukum Islam itu adalah yang dibebankan adalah manusianya, ya kan, bukan benda, bukan instansi dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyak. Masih ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendra Ustaz dari Mutiara Juanda. Ya, silakan Pak. Mau nanya Ustaz tentang puasa 9 hari di awal Zulhijjah Ustaz. Saya lihat ada perbedaan pendapat. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalil yang berkait dengan mungkin perbedaan ini muncul karena memang dua hadis yang berbeda. Hadis yang pertama yang paling populer adalah menafikan puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, "Lam ara Rasulullah sallam yasumu Dzulhijjah qad," kata beliau. Aku nggak pernah melihat Rasulullah puasa sama sekali di bulan Dzulhijjah. Ini poin yang pertama. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia, dari istri beliau juga, dari salah seorang istrinya, dan ternyata istrinya ini adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yawma Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awwal itsnaini wal khamis min kulli syahr." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah puasa 9 hari di bulan Zulhijjah, kemudian puasa Ashura, puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa Senin Kamis setiap awal bulan. Jadi Senin Kamis itu afdolnya adalah Senin Kamis di awal bulan. Rasulullah pernah memang puasa Senin Kamis 1 bulan, tapi jarang beliau lakukan. Yang paling sering adalah Senin Kamis di awal bulan. Ini sunnah yang barangkali hampir terlupakan oleh kita. Kebanyakan kita puasa Senin Kamis itu setiap bulan, kan begitu. Sepanjang bulan. Ada 8 hari. Kurang lebih dalam 1 bulan. Padahal sunnahnya itu yang sering Rasulullah lakukan adalah Senin Kamis di awal bulan. Dan sisanya itu boleh kita lakukan tapi tidak boleh rutin. Nah, berkait dengan perbedaan hadis ini, Aisyah menafikan, sementara Hafsah istrinya juga menetapkan bahwa Rasulullah puasa 9 hari Zulhijjah itu. Nah, bagaimana kemudian komentar ulama terkait dengan ini? Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menerangkan hadis ini, beliau mengatakan, apabila ada seorang sahabat yang menetapkan perbuatan Rasulullah SAW, artinya Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian ada sahabat lain menafikannya, maka kaidahnya yang menetapkan itu diunggulkan daripada yang menafikan, yaitu al-muthbit muqaddam ala nafi, kata beliau. Maka dalam hal ini
Ya kan? Yang ditetapkan adalah hadis yang riwayat Nasai dari Hafsah bahwa Rasulullah SAW itu pernah puasa yaitu 9 hari di bulan Dzulhijjah. Lalu bagaimana arti pernyataan sahabat mulia Aisyah tadi? Arti dari sahabat mulia Aisyah ini menunjukkan bukan berarti menafikan Rasulullah SAW itu tidak pernah puasa sama sekali. Kalau kita lihat secara tekstual hadisnya mengatakan, aku nggak pernah melihat Rasulullah SAW puasa di bulan Dzulhijjah sama sekali. Padahal Rasulullah merintahkan kepada kita puasa tanggal 9 gitu hari Arafah, kan ada puasa hari Arafah sebagaimana dalam riwayat Muslim misalkan ketika ditanya Rasulullah mengatakan ahtasibul Allah ayyukaffiru sanal madi wal mustaqbala. Aku berharap kepada Subhanahu wa taala menjadikan puasa Arafah itu sebagai pelebur dosa setahun sebelum sesudahnya. Ini pertama, berarti Rasulullah SAW itu juga menganjurkan dan juga kemudian berpuasa. Tetapi arti dari pernyataan Aisyah ini menunjukkan bahwa beliau tidak melihat Rasulullah SAW itu sering melakukan puasa 9 hari. Artinya boleh kita lakukan 9 hari itu, namun tidak boleh dirutinkan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita boleh puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, atau kemudian puasa tanggal 9 saja sebagai puasa Arafah itu. Jadi ini menggabungkan dua perbedaan. Nah, terjadi perbedaan mungkin ada yang membolehkan, ada yang tidak, karena mungkin hadis tadi hanya satu yang diambil oleh mereka. Mungkin yang mengatakan Rasulullah puasa itu hanya tahu hadis riwayat Nasai tadi. Atau kemudian mengatakan tidak ada puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah itu bid'ah, mengatakan. Mungkin yang sampai ke beliau hadis riwayat Imam Bukhari tadi. Maka yang betul ketika kita ingin mengkaji hadis Nabi SAW, kita harus himpun seluruh hadis terkait, baru kemudian kita ngambil kesimpulan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa puasa 9 hari itu ada, ya kan, namun tidak boleh dirutinkan. Artinya sekali tahun ini kita amalkan, tahun depan tidak, gitu. Kemudian tahun depannya lagi amalkan lagi, ya silakan. Seperti wallahu ta'ala. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan wa iyyakum. Masih ada? Kalau tidak ada, ya kita tutup saja. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan walaupun ini pertemuan singkat, mungkin suaranya tidak terlalu jelas karena ini turun naik sinyalnya. Ya mudah-mudahan pesannya tersampaikan dari tema yang diangkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mari jangan lupa jangan tinggalkan ibadah-ibadah, seluruh ibadah yang disyariatkan, termasuk mobil khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah nanti. Kita amalkan ya puasa tadi minimal tanggal 9, dan jangan lupa juga kemudian sunnah-sunnah yang lain seperti mandi pada tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah mandi pagi, itu adalah sunnahkan, ini sunnah yang hampir terlupakan. Ya kan, kemudian juga bertakbir, bertasbih sejak tanggal 1 Dzulhijjah, ya kan, kemudian hindari seluruh larangan yang disyariatkan, ya kan, baik yang ada di sini ataupun nanti yang mendapat kesempatan untuk haji dan seterusnya. Dan jangan lupa pula kemudian kita berkorban, ya kan, berkorban tahun ini. Dan kemudian jangan lupa khususnya tanggal 11, 12, 13, mari kita isi dengan memberi menjamu, ya kan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Siapapun itu, baik dari kerabat kita ataupun bukan kerabat kita, yang penting dia muslim, dia utamakan untuk diberikan makan. Dan itu Masya Allah hari yang sangat istimewa, apalagi di kondisi pandemi di mana banyak orang kelaparan, ya kan, yang kita berkelebihan harta. Mari kita berbagi, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita, Allah akan berkahi rezeki kita yang tersisa, insya Allah, bahkan termasuk usia kita pun Allah akan berkahi karena kita memudahkan urusan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.